Orang pinter ayat Alkitab, hafal ayat Alkitab, tahu ayat Alkitab, jangan kebanggaan deh. Setan juga tahu. Buktinya apa? Waktu iblis mencoba Yesus juga pakai firman. Pakai potongan. Kenapa gue yang viral? Ya kan pales, bukan ngatain orang bodoh. Ya aduh. Sini lagi. Ya. Baca Alkitab itu bukan kayak kita pengacara lagi menangin kasus. Nyari-nyari mana ya yang cocok ya sama hari gua hari ini. Tapi kita membaca Alkitab itu kita mengenal Tuhan. Mengenal karakter Tuhan. Setuju jadi dengan lebih baik mendengar firman Tuhan lebih banyak lalu lambat berkata-kata karena biarlah firman Tuhan itu bukan hanya menjadi alat untuk mencambuk orang lain tapi juga untuk mendidik diri sendiri. Betul, yes, setuju. Hidupku baik, pasti perkataanku baik. Amin. Betul. Halo, selamat datang kembali di podcast Bangku Jemaat. Suara jemaat yang duduk paling belakang. Hai. Halo, mantap. Ya, masih bersama saya Andi. Gua Romel. Saya Steven. Nah, siapa kabar teman-teman? Setelah melewati hari yang panjang Ya. kemarin dan postingan-postingan yang membuat apalah itu, kayaknya kabar saya I'm good. Good. Good ya. Puji Tuhan. Kalau saya mah standar GBI lah ya. Apa? Luar biasa. Yes. Yes. Jadi otak. Lanjut. Ya. Jadi Gak apa-apa. Ini bagus buat short. Lanjut. Biarin aja. Kamu dong. Enggak ya. Saya tetap hamba Tuhan GBI. GBI di bumi, GBI di sorga. Gak percaya, saya coba nyanyi dulu Mas GBI. Oh, dengarlah kawan, api perjuang. Itu mah Mas Pedi Perjuangan. Kado ini. Ya. Lanjutlah. Oke, kalau teman-teman di luar sana ngelihat postingan-postingan hamba-hamba Tuhan di kanan dan kiri saya, kalau kemarin Bapak sepertinya sedang sakit, Bapak juga kemarin kecelakaan. Iya. Semua sudah sehat, sudah pulih kembali. Boleh kembali. Karena anugerah Tuhan. Iya, kayak ini Oleh karena kemurahan Tuhan. ku ada sampai hari Tapi kata haters, syukurin tuh 2 orang. Dipukul Tuhan katanya. Weh, haters lo. Sponsor kagak lu ngatain gue. Ya, puji Tuhan, udah sehat semua ya. Sehat lah Puji pokoknya. Tuhan lah, sehat. puji Tuhan. Kemarin kan Bang Romel apa? Tangan kanan, tangan kiri Ya, jatuh kecelakaan. saya jatuh karena ada gaya gravitasi. Betul. Ya, Iya. puji Tuhan udah sehat semua. Kalau ya. gak ada gravitasi Terbang kita. Iya. Henok saya langsung. Ya. Yesus. Iya. Henok kan juga terangkat, Pak. Oh iya, Elia juga. Ngadu. Iya ya. Ngadu ilmu. Kalau Elia pakai kereta. Iya. Henok langsung shot Yesus. Kereta siapa Harry Potter dia? Iya ada. KAI. Beneran nih kita selalu lupa ya naruh mic di sono ya. Iya benar. Biar suaranya kedengeran. Bukan Kandi, antara lupa naruh mic apa emang belum lagi ada modalnya kan? Makanya pasang sponsor dong. Iya. Pelit lu pada. Nah, by the way, waktu bapak sakit nih, ini nggak baca Alkitab atau ngeluarin ayat-ayat satu nggak kayak keselamatan? Ya harus dong. Iya. Masa pendeta nggak baca Alkitab? Bukan, maksudnya naruh posting satu ayat Alkitab Buat karena menguatkan. menguatkan gitu-gitu loh. Ah, kagak ah. Hah? Enggak. Instagram gue istrinya koplak-koplak semua. Kalau Bang Romel nggak? Enggak, saya ya pasti baca Alkitab rutin tiap hari, cuman panggil tukang urut. Oh nggak posting Nggak ayat posting. Alkitab. Hah? Keselamatan hanya daripada Tuhan. Tapi ngomong-ngomong soal postingan ya, beberapa hari ini followers aku kok naik ya. Wih, ngeri. Iya sih. Yang follow Haters. yang follow musisi. Yang follow musisi gereja. Kenapa sih musisi-musisi itu pada baper semua ya? Udah cek DM belum? ada yang ngatain gue gendut, obesitas, hitam. Emang iya. Kalau gue dikatain putih baru tersinggung. Iya. Pak jatuh Pak Upil. Iya.
Ya tadi gue nanya-nanya begitu karena biasanya kalau orang-orang lagi sakit, lagi jatuh cinta, patah hati, itu sering banget tuh naro-naro ayat-ayat Alkitab yang cuma satu ayat atau bahkan cuma A-nya doang, cuma B-nya doang gitu kan. Diposting ayat cinta bercerita. Masuk ya Pak Eko ya. Bisa loh dia loh. Karena terus di Instagram sekarang juga kan ada kayak akun-akun yang suka nge-share ayat yang cuma satu ayat gitu-gitu kan. Oh jatuhnya quotes gitu ya. Quotes gitu ya. Nah, kadang ayatnya ayat Alkitab beneran atau dihilangin ayatnya kadang bisa jadi quotes juga sih. Betul. Kalau Bawa punya ini enggak sih? Punya quotes rohani atau ayat favorit gitu-gitu enggak sih? Kalau saya ada. Apa tuh? Saya Roma 12 ayat 12. Karena saya hidupnya ini banyak tekanan. Udah dari zaman dulu. Iyalah, sekarang ada orang yang gak ada masalah. Selama masih hidup mah ada masalah. Kalau saya Roma 12 ayat 12. Bersukacita dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Itu. Amin. Bapak Stephen. Saya mah semua ayat firman Tuhan itu berkesan. Haleluya. Yang perpuluhan juga. Berkesan. Terus soal ide kreativitas datangnya dari Tuhan. Amin. Ya. Terus sama yang nyala kau pembuat kejahatan juga. Iya. tapi kalau mau ditanya yang paling favorite yang mana? Jelas Yohanes 10 ayat 10b. Bunyinya Aku datang untuk memberikan hidup dalam kelimpahan. Limpah. Terima. Bisa 3D gak? Keluar. Jadi komputer kali ya. Zaman dulu sulap. Boleh gak sih di zoom gitu? Jeng. Nambah kerjaan lah. Ya, maaf ya editor ya. Wah. Kan biar penasaran gitu kan. Nih di yang tadi gue bilang kan di Instagram, di media sosial itu kan banyak quotes rohani, ayat-ayat potongan. Benyong. Nah, kalau menurut bapak-bapak berdua sekalian itu dengan fenomena kayak gitu tuh, yang ayatnya potong-potong supaya kitanya jadi kayak ngerasa gimana ya, kalau lagi patah, setuju lah sama hati kita gitu. Patah hati ayatnya ada, jatuh cinta ayatnya ada gitu. Tapi kan kadang-kadang poinnya nggak cuma itu kadang-kadang gitu kan. Kalau menurut kalian firman Tuhannya terasa jadi kayak murahan gak sih, atau ini ya udahlah cuma jadi konten doang? Oh, yang jadi penting, ada ayat untuk patah hati ya? Ada. Ayat untuk patah hati. Saya nanya, ada nggak? Ada, banyak kan yang dipakai tuh ini, yang berbahagialah orang-orang yang patah hati gitu-gitu kan. Emangnya ada ayat untuk orang patah hati? Ya ada kalau nggak salah katanya. Patah tulang juga ada kan. Ya kan harusnya kan Alkitab kan untuk semuanya kan. Iya. Untuk jatuh cinta, patah hati, untuk Mama, gue pukul dia. Nontonnya. Ya, pokoknya ayat-ayat potong-potong itu menurut kalian firman Tuhan jadi murahan, atau ya udah nggak apa-apa, yang penting ada orang mau baca firman Tuhan deh walaupun satu ayat gitu. Oke, kalau dari saya dulu ya. Sebenarnya ada bahayanya, ada enggaknya juga. Tapi kita lebih concern ke yang bahayanya. Kalau yang enggaknya gini dulu lah. Yang benar kata tadi Bro Andi bilang, kalau misalnya itu ya minimal orang jadi ada tahu baca ayat firman Tuhan. Tapi kan kayak ayat firman Tuhan itu kan sebenarnya bukan kayak seperti dopamin ya. Saat kita lemes, wah ada ayat ini, wah kita kuat. Kan kadang-kadang kita harus tahu juga namanya konteks dari ayat tersebut, ya kan? Nah, konteks ayat tersebut itu apa? Nah, rata-rata orang cuman sebagai, oh mana nih firman Tuhan yang menurut hati saya lagi apa, cari itu. Padahal kan ayat firman Tuhan itu luas. Kayak contohnya kalau kita pahami secara konteks, ternyata maknanya berbeda. Kayak contoh satu ayat yang bisa berbeda nih, contohnya kayak ayat yang ini nih. Yang pernah nggak yang dengar ayat di mana bilang berilah maka akan diberi, ya kan? Wah, itu kan banyak orang pikir, wah berarti memang saya harus ini nih, banyak memberi supaya saya akan diberkati, makin diberi. Padahal kalau kita tahu konteks ayat itu sesungguhnya itu mengenai menghakimi. Nah, itu yang tadi Abang Andi bilang ayat A, B. Nah, ini sebenarnya berbahaya dari quotes adalah orang jadi males nih mau baca, cari tahu ayat Alkitab. Yang penting udahlah begini. Bahkan dipakai ayat quotes itu untuk nyindir. Nah, ini kan sering nih. Untuk nyindir-nyindir, ditulis di status, ya kan. Nah, ini kan jadi bahaya. Firman Tuhan dijadiin senjata untuk pembenaran. Ada pemimpin yang nggak suka dikritik. Nah, dia pasang tuh ayat, ya kan. Nah, dimana jangan mengusik orang yang diurapi Tuhan. Nah, ini kan bahaya nih. Benio. Nah, kalau saya sih itu.
Bapak Anggal Stephen. Kalau saya sih memberikan pandangan, quotes tentang rohani itu kadang-kadang suka ada benarnya, tapi juga banyak juga yang cocok logi. Betul. Waduh, dicocok-cocokkan. Padahal konteks asli, bahasa, terus pendekatan, penafsiran jarak pendeknya atau penafsiran jauhnya, dekat dan jauhnya, itu kan ada banyak ya. Nah, tetapi kadang-kadang suka dicocok logikan. Betul. Tapi yang saya percaya, apapun motivasinya, kalau memang ada quotes rohani yang mencuplik dari ayat-ayat dari Alkitab tersebut, 2 Timotius 3 ayat 6 menyampaikan bahwa segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah ini memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Yes. Nah, jadi meskipun terkesan cocok logi, sometimes ayat-ayat firman Tuhan ini juga kadang-kadang juga menjadi kekuatan buat orang-orang yang membutuhkan ya. Betul. Nah, jadi ya kalau seandainya ada yang mau membenarkan diri melalui ayat firman Tuhan, mencari pembelaan melalui ayat firman Tuhan, begitu ya. Saya juga percaya firman yang sama juga kan seperti pedang bermata dua ya, bisa menusuk orang dan juga untuk menusuk diri sendiri. Pasti deh firman Tuhan itu meskipun awalnya terkesan cocok logi ya di Instagram, di pet dulu ya, di Facebook atau di mana, ya firman tetaplah firman. Apa yang ditabur pasti akan bertumbuh, dan tapi kan sesuai dengan ukurannya. Yang ditabur di pinggir jalan dimakan burung, yang ditabur di tanah kering tetap tumbuh, tapi setelah siang terhimpit hilang. Yang ditanam di batu-batuan tetap tumbuh. Jadi pada prinsipnya semua firman mau ditanam dalam media apapun pasti akan bertumbuh. Gitu, karena semua tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Nah, jadi saya tetap percaya apapun quotes-nya selama itu firman Tuhan pasti bermanfaat. Puji Tuhan. Nah, tadi kan ngomong masalah cocokologi nih. Kan pasti orang-orang yang baca firman Tuhannya cuma separuh-separuh kan, atau cuman yang lewat aja gitu-gitu kan pasti jemaat biasa umumnya gitu-gitu, karena jemaat bangku belakang lagi. Harusnya kalau sebagai pelayan harus sebenarnya itu bangku belakang tuh udah pada maju ke satu langkah belum sih? Belum, karena disewa udah di belakang udah dipantek gitu. Enggak, kemarin kira ditarik aser. Iya benar. Enggak bisa. Karena dia datangnya duluan. Iya, jadi nggak bisa ditarik. Betul. Makanya belum datang, datang. Makanya jangan datang terlambat. Benar, supaya bisa ngetek kursi, benar. Kita kalau nggak sadar ibadah malam sebelumnya ya, udah nginep. Lumayan pakai AC di gereja. Terlalu rajin Mas, kalau itu. Kalau itu bukan jemaat bangku paling belakang. Itu coaster. Itu pendoa syafaat. Ya. Ntar gue diserang lagi sama pendoa syafaat. Tapi nggak apa-apa, tahu banyak di follow pendoa syafaat. Enggak, tapi bagus tadi poinnya kan, berarti nginep di gereja. Nginep di gereja. Berdoa dia untuk gerejanya. Ntar gue disalahin lagi. Salah. Trauma. Coba minta maaf sekali. Mau aku bodoh. Ya kalau merasa tersinggung, urusan Anda lah. Potongan short 2. Oke, lanjut. Ya udah. Gimana sih caranya supaya jemaat-jemaat bangku belakang ini kayak memahami firman Tuhan sesuai konteks itu, nggak cuman cocokologi. Jadi kayak ya dia kan pakai pemikiran sendiri ya. Kayak ada misalnya kayak lagi sedih, firman Tuhannya ini gitu kan. Tadi Bang Romel juga bilang kalau ternyata ada beberapa firman Tuhan tuh kayak di ayat berapa tentang apa, tapi ternyata ketika dibaca keseluruhan beda nih. Beda konteksnya. Nah, betul. Gimana caranya supaya jemaat bangku belakang memastikan bahwa firman Tuhan itu sesuai konteksnya? Gimana? Oke. Kalau saya mengenai jemaat, nah inilah pentingnya di mana
gereja atau pemimpin rohani, karena kan kita kalau jemaat ini banyak kan orang awam ya. Iya. Rata-rata nggak terlalu mengerti firman, nggak ngerti, taunya datang hari Minggu gereja cukup. Nah inilah tugas-tugasnya kita pemimpin gereja atau seorang mentor rohani, kasih tahu ya kan di setiap pertemuan komsel. Inilah pentingnya, nggak cuma kayak waktu sekolah minggu, ayo baca Alkitab adik-adik, tapi harus ada pendalaman. Setiap hari kita baca, kalau nggak ngerti tanyain. Nah rata-rata jemaat ini malas untuk nanya, karena apa juga? Karena nggak ada wadahnya. Kalau gereja bikin wadah, kayak misalnya, ayo kita ada pendalaman Alkitab. Nah, kalau ada gereja yang ada kayak gitu, wah bagus tuh, enak ada pendalaman Alkitab. Itu butuhnya di situ. Jadi supaya setiap jemaat juga bisa mengerti firman sesuai konteksnya. Tapi nggak juga loh. Nah, apa tuh? Banyak juga ya gereja-gereja yang melakukan pendalaman Alkitab dengan maksud pemuritan agar orang tuh juga lebih dapat tentang pengetahuan tentang firman yang lebih jelas, clear, dan juga penafsirannya juga tepat begitu ya. Udah diadakan di beberapa gereja, tetap aja kok nggak seantusias itu loh. Emang jemaat bangku paling belakang ini emang serba salah gitu loh. Otaknya so tahu, tapi kalau dididik nggak mau. Nah, jadi kalau misalnya yang nggak mau gitu, nanti kalau ada masalah juga kita nggak mau. Karena kan rata-rata jawabannya dari firman Tapi Tuhan. kan kita nggak mungkin bisa bilang nggak mau ya. Iya. Ya tapi gitulah ya namanya menjadi pendeta ya. Ya mungkin kan sering juga nih ada banyak gereja-gereja yang lakukan kayak bikin seminar atau bikin kelas buat gembala-gembala. Mungkin itu juga salah satunya gimana caranya gereja menarik jemaat untuk mau ikut serta gitu ke dalam diskusi-diskusi kayak gitu kan. Berarti kan tugasnya bapak-bapak gembala juga ya. Kalau ada jemaat-jemaat yang malas kayak gitu. Paling belakang ini ya. Apa? Kalau giliran disuruh bikin TikTok semangat. Suruh pendalaman Alkitab baru buka satu ayat aja udah. Itu udah tugas Pak Pendeta deh. Udahlah kita begini. Tapi kalau soal komplain nomor 1, dasar lo orang Kristen. Bertobat. Nah, bertobat. Kalau saya sih pancingannya gini nih. Kita bikin 1 atau 2 pertanyaan yang bikin orang penasaran. Nah, bilang nanti akan dijawab di pertemuan. Nah, itu kan seru. Atau mereka ada pertanyaan-pertanyaan kritis gak? Ya tergantung kita sih bagaimana mengelolanya dan juga tergantung jemaatnya. Kalau jemaat itu yang rata-rata kurang antusias tuh rata-rata yang orang-orang mungkin udah emang capek kerja, aktivitas. Ya kita lah pintar-pintar cari waktu yang dimana mereka ini lagi kosong, lagi fit-fitnya. Kita bikin pertanyaan besar. Contoh. Kalau Apakah apa? Contoh pertanyaan. Iya, contoh. Apakah Yang disalib bukan Kristus. Yesus bukan Tuhan? Nah, ini kan juga memicu banyak reaksi. Terus kayak coba orang Kristen Tuhannya 3. Nah, itu kan seru tuh. Orang akan memancing pertanyaan-pertanyaan. Jadi ya mau. Percayakah Anda bahwa selama ini kita salah, bukan Tritunggal, tapi Dwi Tunggal. Atau apa gitu kan. Wah, seru. Jadi kan itu kan memancing orang. Wah, apa benar ya begitu? Iya, mancing keributan. Ternyata enggak juga lah. Ternyata PT Jaya Tunggal. Nah, bapak-bapak kan berdua gembala nih ya. Iya. Kira-kira dari jemaat-jemaat bapak-bapak nih, bapak-bapak nge-save nomor jemaatnya enggak? Ya iya, follow dong. Instagramnya enggak? Pasti. Kalau ada pasti Nah, follow. Tanpa menyebutkan nama mereka, ada nggak nih dari antara jemaat-jemaat bapak-bapak? Kan masih enak ya, jemaatnya masih dikit ya. Kalau udah banyak nggak? Udah banyak bingung tuh. Satu WA siapa tuh? Ada nggak tuh dari Kita antara mereka? siapa jemaat kita dikit? Mau tahu jemaat kita banyak apa sedikit? Jangan lupa datang di GBI El Miracle hari Minggu, ada 2 kali ibadah jam 10.30 dan jam 16.30 sore. Iya, betul. Setiap minggu pertama dan ketiga yang khotbah saya loh. Iya. Jadi kalau yang mau menghujat langsung bisa datang di jam tersebut. Hah? Gitu Jangan kan? dong, jangan. Oh, jangan deh. Apresiasi. Blast community nggak mau Blast community? Udah kesian lo kalau gue ngomong juga kejauhan di jonggol. Capek. Kan ada orang jonggol. Oh iya. Untuk semua orang jonggol Cilengsi, Cibubur dan sekitarnya. Saya ibadahnya itu 17.45. Orang kaya setiap lagi tuh hari Minggu. Orang kaya lagi tuh Cibubur Berapa tuh. sih jamnya nanggung bener 17.45? Ada maknanya, Ada maknanya, Pak. Apa tuh? Ini kan karena kita orang jonggol atau alias orang Indonesia kan jam karet. Oh. Nah, aslinya ibadah jam 6. Ibadahnya, tapi jangan dibuka di sini. Ntar pada jam 6 gue mulai 6:30. Ya, Nah, barusan diomongin. Udah. udah apa? Ntar gampang pip gitu kan. Iya ya. Ya jadi dari jemaat-jemaat bapak-bapak nih yang bapak-bapak save. Gak paham. Yang bapak-bapak save nomornya dan follow Iya, Instagramnya. lanjut. Ada nggak dari mereka yang suka nge-share ayat rohani atau follow atau repost? Kadang-kadang dari akun Instagram Ya. quotes-quotes itu
di-repost ke story-nya. Nge-share gitu-gitu. enggak, Mm-mm. nge-repost iya. Nah, Kalau gembalanya yang bikin nggak pernah di-repost. Kalau pendeta lain yang bikin repost mulu. Heran gua. Ya udah Pak sabar. Coba tolong dipotong nih yang bagian ini. Buat jemaat-jemaat gue. Heran banget lu kalau sama gembala orang aja lu repost. kurang kali Pak, potongannya kurang Iya. bagus, kurang pas. Lah yang motong juga dia juga. Lah kan makanya dia Iya, ada kan pantunnya. Pendeta apa mandra jadi pantun mulu, Tahu, apa adul pantun. sih dia? Apa opi kumis sih dia? Pantun mulu. Opik kumis. Topi kumis. Bang Opik, Bang Opik. Kayak gitu ya. Masak air. Pernah nanya Biar nggak? mateng. Pernah nanya nggak? Kenapa sih gitu? Kenapa sih nge-repost quotes rohani atau kenapa sih potong Kalau khotbah jemaat itu? saya jelas sesuai dengan kondisi hati. Ya Berarti bener dong kayak di awal kita bilang ya. Benar. Makanya kalau di awal bulan mereka kadang-kadang suka repost ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu sambil ada kata-kata bila Tuhan yang membuka pintu tidak ada yang mampu menutupnya. Iya. Udah sampai di tengah bulan ya. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Kenapa demikian? Karena kalau di tengah bulan Anda susah mendapatkan makanan, datanglah ke pertemuan-pertemuan Komsel. Selalu ada makanan di pertemuan-pertemuan ibadahnya. Itu kayak ada yang nanya di itu tuh Pak. Apa itu? Di IG Ruang Gembira, kenapa kalau Komsel harus jadiin makanan minuman? Oh. Jadi beban buat rumah yang Tuan rumah. Kalau akhir bulan, Akhir bulan nih ya. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan. Baru terakhir dari lagu bayar adalah cicilan. terakhir. Kok Sopi Letter jadi gimana sih? Baru terakhirnya memberkatiku. Kenapa begitu? Terakhirnya kesurupan apa gimana? Bukan dong. Saking memperkuat kepercayaan ya. Bahwa dia sanggup sampai gajian nanti ke depan. Abis itu telan promak. Ayo, Jemaat Bang Romel ada nggak Jemaat Bang Romel? Ada. Ya benar sih rata-rata dia kalau ngajak ketik sendiri repost pokoknya kata-kata motivasi gitu-gitu. Tapi ada juga nggak sih Pak Romel yang rajin nge-repost kata-kata rohani tapi gamparin istri juga tetap jalan. Oh banyak. Rajin ngepost tentang kata-kata rohani tapi ngutang tetap jalan. Ya. Ada. Ya. Ada, Nah kalau ada. kalian sebagai gembala kalau ngelihat yang kayak oh nih jemaat-jemaat gue nih atau teman-teman gue yang suka repost akun rohani atau quotes rohani, tiba-tiba kalian tahu nih orang kagak begini lagi aslinya. Kamuflase. Kalau saya sebagai gembala gimana? Pernah nggak ngomong langsung atau udahlah teman gue ini gitu atau Pernah udahlah sih jemaat ngomong gua. langsung. Pak Romel pernah nggak? Pernah ngomong. Coba gimana ngomongnya? Kalau saya ngomongnya benerin hidup lo. Enggak sih, lebih alami gini loh. Kadang-kadang ya kita ngasih tahu aja sesuatu itu ya kalau kalau emang itunya bagus ya saya bilang bagus. Terus kadang-kadang bilang kok kemarin ada masalah sama orang itu gimana urusannya. Tuh kan firman Tuhan yang di-share bagus tapi kagak berubah. Emang itu untuk dia katanya untuk dia. Gembala sih nyindir. Kadang-kadang begitu. Tapi dia langsung ngomongnya. Oh iya. Nggak nyindir berarti. Langsung. Kalau saya mah nggak pakai nyindir Pak Romel. Apa tuh bilangnya? Kalau ada saya tahu jemaat saya kelakuannya nggak sesuai dengan apa yang dipostingnya, cukup saya like. Hah, Apanya? 2 menit itu statusnya. 2 menit kemudian statusnya turun. Katanya ya udah tahu dia biar nyadar. Udah di like. Tahu rasa lo nyadar. Iya, kerasa lo. Oh buat gembala. Buat gembala ya. Yang penting Iya udah dibaca dong. sama dia. Aduh. Nah, Ini lama-lama podcast isinya curhatan kita loh. Iya benar, bukan bangku jemaat lagi kayak bangku gembala ini. Iya bangku gembala deh. Hah, bangku gembala. Jadi inget sidang MD. Ini kok mati? Ngeganggu nih. Iya. Enggak. Coba tolong Nggak. jangan ganggu waktu saya. Dia ngomong gitu nih mati nih kayak bener-bener mati lagi. Beneran mati. Gue jadi nengok lagi. Kasih saya waktu 1 jam. Nah, Oh segini kelas. Aduh. Kelas, ya. Siapa Lanjut. 48?
Oh iya ada. 48 tahun saya pengalaman di bidang ini. Kalian sebagai hamba-hamba Tuhan boleh tahu ya kan? Iya. Kalian tuh pelayanan udah berapa tahun sih? Oke, dari Ya. pertama kali saya melayani, aku pelayanan tuh dari kelas 6 SD kebetulan. Dulu aku udah punya Komsel dari kelas 5 SD. Keren banget ya. Jadi kayak memang tuh Tuhan yang Maha Kuasa telah memanggil aku dari kelas 5 SD untuk jadi PKS Komsel. Ini nanti ada yang komen gak sih? Ini orang kenapa kejang-kejang? Kalau Bang Romel dari Kan belum jawab. Oh udah. Belum. Aku pelayanan dari 5 tapi jangan dihitung lah, itu masih bodoh ya, masih ikut-ikutan. Jadi aku kira-kira pelayanan sampai tahun 2026 ini sudah 18 tahun pelayanan. 18 tahun. Kalau Bang Romel? Sama sih, mirip-mirip. Kalau saya juga mulai pelayanan dari kelas 5 SD, tapi serius-seriusnya itu kan rata-rata mulai mengerti itu SMP. Iya, setelah Ya, retret biasa ya Pak Romel ya. Kurang lebih berapa tahun lah ya. Ntar kalau saya jawab ketahuan umur saya. Tapi ya kurang lebih ya sama lah, 15 tahunan, 20 lah berarti ya. Nah, Oh, Anda lebih tua dari saya. Nah, di masa Berarti waktu saya masih rusak Anda udah bertobat. di masa 20 tahunan kalian pelayanan nih, Mm. pernah nggak nemu orang yang dia tahu banget tentang ayat-ayat gitu-gitu, kayak hatam di otaknya gitu, terus jadi sombong gitu? Bener tuh. Ya nggak? Ada Siapa lu? beneran. Siapa ya, temen dia ada? Ada daerah saya mah ada, teman-teman saya ada. Ada ya. Kalau nongkrong gitu atau gimana? Ada. Biasanya kelakuannya keluar kayak pakai lagi nongkrong keluar ayat rohani gitu, quotes. Iya keluar, jadi bahkan sampai begini, sampai dia pakai ayat untuk kayak menyudutkan orang, dan akhirnya membuat wah nih nggak bener nih, ini orang ini bukan orang pilihan, keluar begitu. Nah sekarang kita nggak usah heran mengenai ayat ya, orang bisa ayat, makanya gini loh, orang pinter ayat Alkitab, hafal ayat Alkitab, tahu ayat Alkitab, jangan kebanggaan deh, setan juga tahu. Buktinya apa? Waktu iblis mencoba Yesus juga pakai firman, pakai potongan firman, pakai quotes rohani. Nah, iya kan pakai Mazmur 91. Kan kalau misalnya kau menjatuhkan diri nanti tangan-tangan malaikat menatang engkau. Wah, tuh. Tapi Yesus juga menjawab sesuai konteks. Nah, Yesus itu membenarkan jawaban itu dengan konteks ayat yang benar. Ya, jangan mencoba Tuhan Allah. Nah, itu kan keren. Kalau Pak Uncle Stephen ada? Kalau saya ke orang hafal ayat rohani jadi paling sok bener sih, saya mungkin ada tapi saya nggak terlalu nyimak kali ya. Tapi orang tahu ayat rohani jadi murtad ada. Ngeri juga. Udah parah. Tahu ayat-ayat malah Iya, jadi cabut ya. dia tahu yang semua tentang ayat, dia bisa jawab, dia bisa menemukan hal-hal baru, malah dia nggak percaya Tuhan. Nah, itu berarti dia nggak ngerti konteks, tahu ayat doang. Nah, Diambil separuh-separuh. Nggak beres. yang mana itu orangnya? Hah? Yuk, dalam kita. Nah, kan tadi kali bilang ya kalau kalau firman Tuhan itu kan pedang bermata dua. Iya, Betul. Bisa buat orang, Bisa kita buat kita ngomong buat sendiri. orang malah atau diri sendiri. buat sendiri. Buat jemaat bangku belakang, Sampai ke depan. bolehlah sampai depan supaya sama dapat Iya. firman Tuhan. Iya. Gimana cara menyikapinya ketika firman Tuhan tuh kena di kita gitu. Kadang-kadang kan ada beberapa jemaat yang kayak bukan buat gua nih, buat lu. Oh iya. Kalau di gereja kan Tuh, gitu. denger tuh suami Denger istri tuh. kan gitu kan. Dengerin tuh ya. Iya. Sikap yang benar apa ketika firman Tuhannya pas gitu atau ya pas di kita lah. Rata-rata gini, kalau orang tuh dengar firman Tuhan, banyak tuh orang tuh yang yang motivasi baru dia aminnya kenceng tuh. Tapi rata-rata kalau firman itu menegur, dia belaga nggak denger, rata-rata begitu. Tapi justru kalau firman Tuhan itu ya, menurut saya itu adalah bagaimana firman itu bekerja, harusnya mengubah karakter seseorang. Nah makanya kan harusnya firman Tuhan itu membuat kita, mengubahkan kita, bukan meninabobokan kita atau membuat sekedar hanya motivasi, wah pas banget nih dengan keadaan gue. Tapi kalau karakter kita nggak diubah, ya buat apaan? Balik lagi ke pertanyaan tadi yang sebelumnya kan, yang baku jemaat belakang. Ya kalau kita tahu firman tapi kelakuannya nggak beres, ya buat apa? Perintah firman Tuhan bilang apa? Ikut jalanin firman Tuhan tuh dijalanin gitu, bukan cuma dihafal, bukan cuma hanya untuk kita tahu-tahuan doang. Kalau tahu-tahuan doang, ahli Taurat juga tahu ayat banyak. Ya, tapi nggak berkenan tuh kata Tuhan Yesus.
Gitu. Saduki rupanya. Oh, apa jawabannya? Farisi banget. Apa ya, sikap? Saya setuju Ah, sama Pak Romel. lu makin kesini makin dikit ngomongnya. Saya takut, Pak. Takut kepada Tuhan. Udah dia nggak, orang dia juga nggak ini, nggak gigit. Siapa tahu juga ngatainnya buat saya, ciri-ciri kita kan sama. Kecuali dia langsung spesifik, Iya. cemong gitu. Tapi baru kan kena. dia ngomong obesitas. Gak sama, emang gua kagak. Udah lanjutin Yang paling aman mandi doang sini. Ya, ayo. Oke, sekali lagi aku mau kasih tahu ya bahwa memang lebih baik mendengar dan lambat berkata-kata Betul. gitu. Makanya ada lagu yang diciptakan oleh KWLR Kauntu. Setiap janjimu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Tapi kayaknya setiap podcast gini kan gue bawa gitar kali ya. Kalau nyanyi langsung gue iring. Gue yang minder. Nyanyi pales. Tapi lu yang pales, kenapa gue yang viral? Ya kan pales, bukan ngatain orang bodoh. Ya Tuhan. Sini lagi. Ya, lanjut. Ayo lanjutin. Ya jadi lebih baik mendengar firman Tuhan lebih banyak lalu lambat berkata-kata karena biarlah firman Tuhan itu bukan hanya menjadi alat untuk mencambuk orang lain tapi juga untuk mendidik diri sendiri. Betul, yes, setuju. Hidupku baik, pasti perkataanku baik. Amin. Betul. Hidupku punya pikiran firman Tuhan yang baik, pasti perilakuku juga akan baik. Betul. Begitu. Jadi tujuan kita mengerti banyak firman itu bukan supaya orang bertobat dengan firman yang keluar dari hidup kita, bukan, tetapi supaya mereka bisa melihat Tuhan Betul. dan firman yang terbuka melalui hidup kita. Iya, betul. Makanya ada satu lagu ciptaannya pendeta Erastus Sabdono ya. Om Eras. Di lembar hari hidupku kau ajarku lukis hatimu Yeah. dalam perbuatan, dalam ucapan, seperti surat yang terbuka. Asik. Belum. Belum. Oh, satu. Udah. Tapi kan udah dicuekin sama pemusik. Kode. Udah. Ini kayaknya sampai berapa episode ke depan akan seperti Ini kalau teman-teman nonton episode yang ini, terus teman-teman gak tahu konteks, teman-teman harus nonton episode yang beberapa Ya, yang ini nih. minggu Yang lalu. ini. Atau klik yang di sini, klik di sini. Klik yang di sini. Berapa kali kita bilang klik yang di sini, lihat yang di sini, kagak pernah muncul. Lu nontonnya sampai full, ada nggak muncul di sini? Muncul. Coba kali ini kita lihat sekali lagi ya. Kalau bingung konteksnya kita lagi ngomongin yang mana, lihat yang di sebelah mana. Hah? Kiri apa kanan sih biasanya? Kiri. Sini aja nih. Sini. Kita muncul sono. Kita nunjuk sini, muncul di bawah. Ngapain? Ya. Nah, ini menuju pertanyaan terakhir, sebagai Bapak Gembala, gimana caranya ngajarin ke jemaat-jemaat supaya baca firman Tuhan tidak separuh-separuh, bacanya full gitu, dan supaya dia firman Tuhan ini menjadi rema dalam kehidupannya gitu. Kan beberapa gereja ada yang bilang 1 hari 4 pasal gitu, tapi kan kalau baca doang bisa lewat aja. Nah, kalau bapak-bapak ke jemaat gimana? Ya, kalau saya lebih ke arah yang ini loh. Memang kalau dikasih ya udah yuk kita baca setiap hari 4 pasal. Kalau sesuatu itu dijadikan sebuah kewajiban, ya kan? Itu pasti orang rata-rata males gitu. Tapi kita coba deh putar akal aja bagaimana caranya supaya orang ini mau baca firman Tuhan dengan cara apa? Bikin sesuatu yang menarik. Caranya Ya yang tadi itu yang saya bilang tadi kan, tapi kan lagi-lagi tadi lagi tuh. Bikin ini pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya memancing mereka untuk mau cari tahu jawabannya hanya di firman Tuhan. Jadi makanya kan kalau saya siap bikin flyer ibadah, itu selalu bawahnya saya kasih pertanyaan-pertanyaan supaya mereka mau denger, oh apa ya jawabannya di khotbahnya itu. Bahasa Inggris mulu sekarang flyernya dia. Enggak lah, bawahnya ada bahasa Indonesia sebenarnya. Ngeri.
Orang Jonggol pakai bahasa Indonesia nggak sih masih atau Enggak, jangan? Jonggol udah United Kingdom. UK. Glory, Tahu nggak sih? Saya bukannya gini ya. United. Bukannya so Inggris, karena gini, kalau bikin flyer judulnya bahasa Inggris, kata-katanya lebih hemat, gampang dibikin Oh, di gitu. tengah. Kirain biar jemaat kagak ngerti. Iya. Ayolah udah gereja aja nggak ngerti juga gua. Iya, bisa jadi. Aldo, fokus. Lu apaan? Jemaat lu gimana cara ngajarin jemaat lu biar baca firman Tuhan? Oh, kok dia mah dimaki-maki kayaknya. Konteks, dengan benar jadi rema dalam hidup. Buat saya, Yes, dengerin. dia udah buka Alkitab aja udah bagus kok. Biarlah Roh Kudus yang menuntun dia untuk memiliki hati yang haus dan lapar. Dibuka doang kagak dibaca. Buka, membaca. Ketika dia membuka Alkitab saja, menurut saya itu adalah gerakan Roh Kudus juga. Nanti biar Tuhan yang memimpin, ya, mengajarkan. Lalu Tuhan juga yang menuntun pertanyaan-pertanyaan dan dia menemukan hati yang haus dan lapar. Karena kalau bukan karena hati yang haus dan lapar, ya cuma sekedar baca. Tetapi kalau memiliki hatiku Haus dan lapar. Kok fals sih? akan Oh, dia pecah suara tiba-tiba. Udah ngatain orang bodoh. Lu mah ambonan fotokopi. Oh iya. Enggak ya. Semarga lo kita. Ayo. Jangan. Nah, ini pertanyaan closing gua. Mana yang lebih penting, orang baca firman Tuhan rajin atau hidupnya benar di hadapan orang sekitar? Tapi nggak baca firman. Mana lebih penting? Dia baca firman Tuhan setiap hari atau dia nggak baca tapi hidupnya benar di hadapan manusia? Nggak mungkin sih. Orang kalau nggak baca firman, hidupnya nggak mungkin benar. Karena kebenaran itu hanya ada di dalam Yesus dan Tuhan. Haleluya. Mungkin jadi orang baik, iya. Orang baik. Tapi kalau jadi orang benar nggak mungkin. Karena bagaimana dia mau ceritakan kebenaran kalau dia nggak pegang kebenaran. Iya, nggak tahu Dan kebenaran itu cuma ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Tapi kalau bisa jadi orang baik, mungkin. Mau cari yang baik, banyak. Tapi mau cari yang benar, cari yang hidup percaya kepada Tuhan. Yes, haleluya. Tuhan Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan, juru selamat dan jalan kehidupan. Yes, betul. Nah, inilah tujuannya sebenarnya baca Alkitab. Baca Alkitab itu bukan kayak kita pengacara lagi menangin kasus. Nyari-nyari mana ya yang cocok ya sama hari gua hari ini. Tapi kita membaca Alkitab itu kita mengenal Tuhan. Mengenal karakter Tuhan. Setuju dengan Pak Stephen tadi, Beniul itu Beniul. Jadi Beniul mesti gitu ya. Beniul ya. Ya, ada Y antara I dan U, ada Y yang terselip. Jadi Beniul. Bener. Karena apa? Kebenaran itu hanya dalam Kristus. Bagaimana kita tahu yang benar itu kalau kita nggak pernah cari tahu di Alkitab itu kebenaran? Saya boleh nggak kasih tips nih ya? Boleh banget. Kasih tips sebenarnya Alkitab. Baca Boleh, Alkitab boleh, biar boleh. kagak boring. Cakep. Nah, Bukan pantun. Oh, bukan. Tips ini Oh, tips. iya. tips Pak. Ini tips. Tips ya. Nah, pinjam dulu 100. Ya. Ya. Jadi gini. Pendeta pinjam 100. Enggak lo nggak boleh ya. Apa? Langsung aja minta perpuluhan. Langsung aja. Saudara nggak memberi, Lanjut. saya beri. Tuh coba kayak potong yang bagian itu juga, Adil kayak editor. Ya deh, sekali lagi ya. Saudara nggak memberi, saya beri. Potong. Ya konteksnya nggak ada ya. Dia mau dimarahin gimana? Lanjut nih. Ya, lanjut. Oh ya lanjut. Tipsnya apa? Tipsnya kalau buat saya pribadi, 1. baca Alkitab tuh 4 pasal aja. 4 pasal, 4 kitab. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu aja dulu, fokus di situ dulu. Kan kitabnya sampai Wahyu. Tenang. Di situ kita akan mengenal Yesus yang sebenarnya. Karakter Yesus di situ. Karena apa? Kalau kita baca dari Kejadian, Keluaran, nih kalau buat saya pribadi ya, saya lebih suka Seperti baca lagu di ciptaan aku ya. Ya. Kejadian, Keluaran. Keluaran. Nah iya. Imamat, bilangan, ulangan. Yosua, Hakim, Rut. 1-2 Samuel, 1-2 Raja, 1-2. Kenapa fade out ya?
Belilah kaset dan CD-nya di toko-toko material terdekat. 2. Nah, karena kenapa? Kalau kita belum baca ya? dari Satu Alkitab ya? satu-satu tuh, kayak kejadian segala macam, kita akan bingung. Saat kalau misalnya kita tahu baca 4 ini, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, 4 Injil sinoptik ya kan, lalu 4 Injil yang sama cerita tentang Tuhan Yesus, kita akan terang benderang tuh semua. Dari kejadian, karena gini, kalau kita baca urutan nanti ketemu bilangan muntah-muntah lu beneran. Jadi kan angka-angka semua. segala Semua macam. ahli-ahli teologi ya kritik nih omongannya. Ulang lagi, mau diulang lagi. Ntar kita ketemu bilangan. Muntah-muntah pusing, apalagi yang kagak suka matematika. Ya kan? Baca aja 4 ini Injil dulu. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ntar dulu bilangan terus Gue dia tadi ngelawak. ngomong. Dia Gua kayak- ngelawak tadi ternyata bilangan dia nggak suka matematika. Dia ngelawak dari tadi. Tahu. Dia ngejokes. Gue mau jelasin dari tadi potong Oh, iya, sama lu iya, orang iya. mulu deh. Iya, Editornya iya, pusing. betul, iya benar. Nih, yang rapi. Ya. Yang Bat- pertama Lu dihajar sama yang sebelah. Lagu orang. Nggak kelar-kelar di balik closing lo. Ih, gue udah mau closing, woy. Iya, oke. Ini yang baca aja yang 4 Iya. Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Di situ kita bisa mengenal karakter Yesus. Oke. Ya kan? Nah, ini semua nanti kita akan bisa mengerti seluruh isi Alkitab itu aja. Seru kok baca Alkitab itu kayak baca cerita. Makanya kalau baca jangan semaling baca doang. Baca Alkitab pas mau jam-jam malam ya ngantuk. Baca Alkitab di jam-jam dimana kita seger justru. Tapi Tips ntar saya jadi itu. ngantuk. Tapi kalau jadi ngantuk berarti ngana perlu diketok Alkitab. Baca Karena pakai kurang handphone kopi. lagi. Baca pakai handphone Iya. ketok enak ya. baca Alkitab tuh sama kayak baca buku cerita. Dia bayangin loh, lo bayangin. bayang- Iya. Dia mau ngejebak lu tahu. Iya. Berarti Alkitab itu fiksi dong. Nah itu nggak ada yang ngomong. Nah, gitu ya. Lah, Enggak lah, bukan. lah katanya bisa dibayang-bayangin. Bisa dibayangin betul. Sesuatu yang bisa dibayangkan kan adalah sesuatu yang fiksi. Tapi Sekarang gini, tapi dijadiin film aja boleh. menjadi film. Itu kan dia bayangin dulu sutradara. Soalnya Rocky Gerung ngomong kayak gitu. Ya itu pukulin aja dia. Tapi lolos lu ya, ngomong gitu dia lolos. Lolos. Iya lanjut. Jadi Kalau gimana nih? Orang Kristen mah terlalu baik. Kalau yang dihina Alkitab mah Orang lolos. Kristen mah terlalu baik. Coba kalau yang Itu. Orang Kristen terlalu baik. Ya, karena gitu dibilang, ampunilah. Ampunilah. Say. ini masih ada yang kedua nggak? Yang kedua, Oh, nggak ada. Nggak ada. Yang pertama aja tadi. yang pertama aja. Ngapain dibilang pertama? Ya, apa yang Langsung salah? aja. Tuh. Gua statement close. coba diulang lagi videonya saudara. Saya nggak ada ngomong kata pertama, yang ngomong mereka. Oh, iya, iya, Yang pertama, ya gue tinggal nyebut aja. Iya, benar. Oke. Ini untuk yang terakhir jawabnya singkat aja ya. Ya, ya. Menurut kalian sebagai orang Kristen Ya. ya yang nonton ini wajib nggak minimal 1 kali aja seumur hidupnya baca ayat dari Kejadian sampai Wahyu? 1 kali. 1 kali aja minimal ya, minimal. Baca kitab Iya, baca Alkitab dari Kejadian Kejadian sampai Wahyu minimal 1 kali aja maksudnya. Harus Satu nggak? kali Loh. kau sakiti hati ini, Sudah ku maafkan. Ih, tua banget sih kita lagu-lagunya. Nggak, karena tadi kan Angka Stephen juga ngomong orang mau baca Alkitab aja, baca Pesroni aja udah puji Tuhan. Iya. Nah, baca firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu itu sulit menurut gua. Nah, kalau minimal 1 kali aja sebagai orang Kristen, menurut kalian harus nggak? Elah, cuman baca dari kitab Kejadian sampai Wahyu aja dalam hidup 1 kali. Iya, harus. Minimal 1 kali. Keterlaluan banget lu hidup, nggak usah aja deh sekalian. Bukan, maksudnya minimal harus nggak mereka baca itu. Terserah lu mau baca baca. Lu nggak baca terserah lu. Lu juga yang rugi. Iya, kalau saya juga Malah nih kacau nih. kalau saya juga bilangnya gini loh. Kembali lagi baca Alkitab itu kan surat baca mau mengenal Tuhan ya, surat cintanya Tuhan. Ya berarti kalau kita kagak mau baca mempertanyakan diri kita sih sebagai orang Kristen. Cinta nggak? Iya. Sayang nggak? Sayang nggak? Seperti lagu tahun 80-an. Oke, lanjut. Bukan. Ntar- Perkara cinta. Bukan. biar editannya enak, Ya. gua closing. Ya. Ntar lu nyanyi gua fade out ya. Ya, ya mana? Oke. Terima kasih teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kalau kau benar-benar Semoga sayang padaku, apa yang kami bicarakan kalau ini kau benar-benar menjadi rema dalam cinta, kehidupan teman-teman. tak perlu kau Maaf kalau ada katakan kata-kata yang menyinggung, semua teman-teman. itu. Kolom hujatan dibuka ya. Cukup Kami bertiga tingkah lakumu. undur diri. Sekaranglah Terima apa Tuhan artinya Yesus cinta memberkati. kalau hanya di bibir saja. Cinta itu Ini podcast kagak rohani bukanlah banget. main-mainan,
tapi pengorbanan. Kalau ngebaca Alkitab, semua bisa bilang sayang, semua bisa bilang. Apalah artinya sayang tanpa pengorbanan. Shalom. Salam. Salam dan berkati. Kalau cinta baca Alkitab ya. Oh,